Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Sepuluh tahun hidup bahagia. Aku dibuat syok saat tengah malam datang seorang misterius yang mengaku anak dari suamiku. Saat semuanya terbongkar, aku dibuat syok. Ternyata, namaku Amara. Aku bukan siapa-siapa. Bukan perempuan dengan latar belakang gemerlap. Bukan pula istri dari pria kaya raya yang bisa membelikanku berlian setiap ulang tahun. Aku hanyalah wanita biasa yang memilih hidup sederhana bersama lelaki yang kupilih dengan hati, bukan dengan logika. Namanya Damar. Ia bukan pria sempurna, tapi dalam segala kekurangannya, aku melihat tempat pulang. Kami menikah bukan karena paksaan, bukan pula karena kehamilan yang keburu datang sebelum akad. Kami menikah karena kami ingin, karena kami percaya bahwa hidup bisa terasa cukup asal ada cinta dan kejujuran di dalamnya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tak jauh dari hamparan sawah yang selalu hijau saat musim hujan tiba. Rumah itu tak besar, bahkan kadang terasa sempit, apalagi saat cucian menumpuk dan panci belum sempat dicuci. Tapi disitulah tempat kami saling tertawa, saling bercerita, dan saling bertukar keluh setelah hari-hari yang panjang. Setiap pagi, Damar selalu menyeduhkan kopi untukku. 1 sendok gula, sedikit susu, dan ciuman di dahi yang rasanya lebih manis dari minuman itu sendiri. Aku pun selalu membalasnya dengan pelukan hangat dan doa dalam hati. Semoga hari ini ia selamat. Semoga hatinya tetap padaku. Semoga cinta ini tetap sederhana dan kuat, seperti pagi-pagi kami yang biasa. Tak pernah, sedikit pun, aku merasa curiga. Tak ada alasan untuk itu. Damar terlalu lembut untuk disakiti, dan terlalu baik untuk menyakiti. Setidaknya, itu yang selama ini kutanam dalam benakku. Tapi hidup, rupanya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kebahagiaan tidak selalu abadi, dan kepercayaan, sekali hancur, bisa berubah menjadi racun paling mematikan dalam hubungan apapun. Semuanya berubah pada satu malam yang biasa. Begitu biasa hingga aku sempat mengira malam itu akan kulalui seperti biasanya. Tidur di samping Damar, terbangun esok pagi dengan senyuman. Tapi aku salah. Malam itu hujan turun sejak sore. Rintiknya deras, tapi ritmis, seperti irama yang menenangkan. Kami sempat menonton film bersama. Lalu Damar tertidur lebih dulu. Aku masih terjaga, memandangi langit-langit, mendengarkan suara hujan yang menampar jendela. Lalu, tok, 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 3 ketukan. Pelan, tapi jelas. Awalnya kupikir hanya ilusi. Mungkin tetangga, mungkin angin. Tapi detik berikutnya, suara itu terdengar lagi. Lebih tegas. Tok, tok, tok. Denyut jantungku naik setingkat. Siapa yang datang malam-malam begini? Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Tak mungkin tamu. Tak mungkin kiriman paket. Tak mungkin hal biasa. Aku duduk, memandang pintu. Rasanya seperti ada udara dingin yang menyusup lewat celah-celah rumah kami yang tua. Ada sesuatu. Ada firasat yang entah kenapa membuatku ingin tetap diam di tempat. Tapi rasa ingin tahu lebih besar dari ketakutan. Dengan langkah pelan dan hati yang dipenuhi kegelisahan, aku berjalan ke arah pintu. Tanganku menggenggam gagang dengan ragu. Ketukan itu berhenti, tapi detaknya kini berpindah ke dalam dadaku. Berdebar, gugup, dan entah kenapa sakit. Aku tidak tahu siapa yang ada di balik pintu. Tapi malam itu,
Aku membuka lebih dari sekadar daun pintu rumah. Aku membuka jalan bagi rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku membuka luka yang tak pernah kukira ada. Aku membuka hidupku pada sesuatu yang kelak akan menghancurkan segalanya. Hanya karena satu ketukan. Ketukan itu membawa luka. Ketukan itu membawa kebencian. Dan ketukan itu menghancurkan segalanya, hingga aku tak pernah bisa memperbaikinya lagi. Pagi itu, matahari menyelinap pelan melalui sela-sela tirai jendela kamar kami, memantulkan cahaya hangat ke dinding yang penuh foto-foto sederhana, tangisku saat menikah, senyuman Damar saat kami pindah ke rumah kecil ini, dan potret kami di pantai 3 tahun lalu. Semua tampak damai. Tenang. Seperti pagi-pagi lainnya yang selalu membuatku bersyukur masih bisa membuka mata di samping pria itu. Aroma kopi menyapa lebih dulu sebelum langkah kakiku sempat menyentuh lantai. Aku mengerjap pelan, lalu menoleh. Damar sudah tidak ada di sebelahku. Selimutnya tersingkap rapi. Senyum tipis muncul di wajahku. Tak lama kemudian, suara langkah kaki ringan terdengar mendekat. Lalu pintu kamar terbuka perlahan. "Selamat pagi, istriku yang cantik," katanya dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatiku tenang. Di tangannya ada nampan kecil berisi 2 cangkir kopi dan sepotong roti panggang berlapis mentega dan keju. Aku tertawa kecil, menyambut kehadirannya seperti biasa. "Wah, siapa yang ngajarin kamu jadi suami sempurna begini, ya?" Godaku sambil duduk dan merapikan rambut kusutku. "Belajar dari kamu. Karena kamu istri yang luar biasa." Damar duduk di pinggir ranjang, meletakkan nampan itu di pangkuanku, lalu mencium keningku perlahan. Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Hanya ada kami berdua, dalam dunia kecil yang kami bangun dari cinta dan kesederhanaan. Setelah sarapan kecil itu, kami duduk berdua di teras rumah. Angin pagi membawa wangi tanah basah dari taman kecil di halaman. Burung-burung berkicau di kejauhan. Suasana pagi itu begitu indah, hingga rasanya seperti adegan dalam film yang tak ingin segera berganti babak. Damar menatapku dengan senyum di sudut bibirnya. "Gimana kalau bulan depan kita ke Jogja, Mar? Kamu bilang kangen suasana Malioboro, kan?" Mataku langsung berbinar. "Serius? Tapi kerjaan kamu gimana?" "Aku bisa atur cuti. Gak usah mikirin kerjaan terus. Kita juga butuh waktu buat berdua. Udah lama gak liburan, kan?" katanya sambil mengusap lembut punggung tanganku. Aku mengangguk pelan, merasa dadaku dipenuhi hangat yang sulit dijelaskan. "Makasih ya, Damar. Kamu selalu ingat hal-hal kecil yang aku suka." Damar memelukku dari samping. "Aku gak cuma ingat, tapi aku hidup buat bahagiain kamu." Kalimat itu begitu sederhana, tapi entah kenapa membuat mataku berkaca-kaca. Aku memalingkan wajah, menyembunyikan senyum malu yang tak bisa kutahan. Saat itu, aku benar-benar percaya, aku adalah perempuan paling beruntung di dunia ini. Tak ada yang mencurigakan pagi itu. Tidak ada tatapan kosong. Tidak ada nada bicara yang dingin. Tidak ada percakapan yang menggantung. Semuanya terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Andai saja aku tahu, pagi itu adalah salah satu pagi terakhir yang bisa kami lalui tanpa bayang-bayang kegelapan di balik pintu rumah kami. Andai saja aku tahu, tawa itu akan segera digantikan oleh isak. Malam selalu menjadi waktu yang paling kutunggu. Bukan karena hari akan berakhir, tapi karena di sanalah tempat hatiku merasa paling utuh. Dipeluk oleh lengan Damar, dalam keheningan yang hanya kami bagi berdua. Seperti malam-malam sebelumnya, setelah lampu kamar kami padam dan suara dari luar rumah mulai mereda, Damar memelukku dari belakang. Pelukannya selalu hangat, tak pernah setengah hati. Tubuhnya menjadi tempat raman yang pernah kutemui dalam hidup. "Kalau kamu dulu gak muncul di hidupku," bisiknya pelan, "aku gak tahu sekarang aku jadi apa." Aku tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalaku di dadanya, merasakan detak jantungnya yang tenang. "Ah, lebay kamu," godaku pelan. "Tapi serius," balasnya.
Dulu aku kayak kapal tanpa arah. Gak peduli sama kuliah. Hidup kayak air mengalir aja. Terus kamu datang. Maksa-maksa ngajarin aku aljabar yang gak pernah masuk ke otak ini. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Kalau aku gak galak waktu itu, kamu gak akan lulus. Kalau kamu gak galak, aku gak akan jatuh cinta. Balasnya cepat. Percakapan kecil itu selalu kami ulang. Seperti kaset lama yang tak pernah membosankan. Kami sering mengenang masa-masa di kampus. Saat aku jadi tutor matematika di kelas tambahan, dan dia, mahasiswa malas yang selalu datang telat, tiba-tiba terus muncul hanya untuk duduk di barisan paling depan dan pura-pura serius. Aku inget banget, kamu tuh suka nulis rumus di papan sambil ngomel, kata Damar, tapi malah kelihatan cantik banget. Emangnya ada yang bisa kelihatan cantik sambil ngomel? Kamu bisa, katanya yakin. Kamu satu-satunya orang yang bisa bikin aku belajar sekaligus jatuh cinta. Hatiku menghangat. Aku menggenggam tangannya yang melingkar di pinggangku, mengusapnya pelan. Makanya aku bersyukur, Dam, kita bisa sampai di titik ini. Lewat semua masa susah bareng-bareng. Dan kita akan terus bareng, ujarnya yakin. Sampai tua, sampai rambut kamu putih. Sampai kamu cerewet karena ngurus anak-anak kita nanti. Kami terdiam sejenak. Lalu bersama, seperti sudah jadi kebiasaan, kami saling menggenggam tangan dan menutup mata. Kami berdoa. Bukan doa yang panjang. Bukan pula doa dengan air mata yang mengalir. Hanya bisikan dalam hati yang kami panjatkan diam-diam. Semoga cinta kami tetap kuat. Semoga kami diberi kesempatan untuk membesarkan anak-anak yang akan mewarisi tawa dan cinta kami. Aku pengen punya anak perempuan, bisikku pelan. Damar membuka mata, lalu menatapku penuh senyum. Aku pengennya anak laki-laki dulu. Tapi apapun, asal wajahnya kayak kamu. Aku mengangguk pelan, tak ingin bicara lebih banyak karena dadaku sudah terlalu penuh oleh harapan. Semoga Tuhan kasih kita jawaban dalam waktu dekat, kataku. Damar mengusap rambutku, lalu mengecup keningku sekali lagi malam itu. Selama kamu di sisiku, aku gak akan pernah berhenti berharap. Malam itu kami tertidur dalam pelukan. Dunia di luar boleh gelap, tapi di dalam kamar kami, cahaya cinta dan harapan masih menyala. Kami tak pernah tahu bahwa waktu ternyata tak akan memberikan kami semua itu. Kami hanya manusia yang sedang mencintai dengan sepenuh hati, tanpa sadar bahwa waktu bisa berubah kejam, dan doa bisa jadi tak cukup untuk melindungi segalanya. Kami bukan pasangan kaya. Kami juga bukan pasangan yang hidup dalam kisah cinta mewah ala drama televisi. Tapi kami punya satu hal yang membuat semua terasa cukup, mimpi yang dibangun bersama. Rumah kecil mungil di pinggiran kota itu kami cicil sedikit demi sedikit. Dindingnya belum sepenuhnya dicat rapi. Taman depan masih gersang dengan tanah merah yang belum sempat ditanami apapun. Tapi di dalamnya, ada tawa, harapan, dan cinta yang tumbuh setiap hari. Damar bekerja di sebuah kantor konsultan yang cukup jauh dari rumah. Setiap pagi, ia berangkat dengan motor tuanya, sambil selalu menyempatkan mencium keningku sebelum pergi. Jangan lupa makan siang, ya, ucapnya setiap hari. Meski aku sudah hafal kalimat itu di luar kepala. Aku bukan kamu, yang bisa lupa makan karena kerja. Balasku sambil tersenyum. Sementara itu, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Membuat kue, sesuatu yang awalnya hanya hobi, kini perlahan menjadi sumber penghasilan tambahan. Aku memasarkan kuenya lewat media sosial, dari mulut ke mulut tetangga, bahkan kadang-kadang menitipkan di warung dekat kompleks. Setiap sore, begitu Damar pulang, hal pertama yang ia lakukan bukan mengganti baju atau duduk melepas lelah, tapi membantuku mengemas pesanan. Dengan seragam kerjanya yang masih rapi dan wajah lelah, dia duduk di lantai ruang tamu, membungkus kotak demi kotak dengan hati-hati. Nanti pelangganmu salah fokus ke tulisan, bukan ke rasanya, ucapnya sambil menempelkan stiker nama usahaku, Amara S. Bakes.
dengan gaya bercanda khasnya. Yang penting kamu yang nempelinnya, pasti jadi laku. Aku menjawab sambil menahan tawa. Kadang kami bekerja sambil memutar lagu-lagu lama yang dulu sering kami dengarkan saat masih kuliah. Kadang sambil bercanda, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang melelahkan. Dan di sela semua itu, kami punya mimpi. Bayangin, Mar, kata Damar suatu malam saat kami duduk di ruang tamu sambil meminum teh hangat. Nanti kalau cicilan rumah selesai, kita renovasi dikit, terus bikin garasi jadi dapur, ya. Biar kamu bisa baking dengan peralatan yang lebih enak. Aku mengangguk. Mataku sudah mulai membayangkan semuanya. Terus kita buka kafe kecil. Ada meja kayu panjang, rak-rak penuh toples kue, dan pojok kerja dengan wifi kenceng, buat anak-anak freelancer yang cari tempat tenang. Namanya apa ya? Tanya Damar, menatapku dengan mata yang selalu penuh semangat. Aku diam sebentar, lalu berkata pelan, "Rumah Cinta." Damar tertawa kecil. Kedengarannya kayak tempat konseling pasangan. Biarin, karena semuanya dimulai dari sini, dari cinta kita. Jawabku mantap. Kami tertawa bersama malam itu. Dan entah kenapa, tawa itu menggema lebih lama dari biasanya. Seperti menolak pergi. Seperti tahu bahwa sebentar lagi, hidup kami akan berubah. Kami menyusun hidup batu demi batu. Tidak buru-buru, tapi pasti. Kami pikir, selama kami berdua saling menggenggam, tidak ada badai yang bisa merobohkan segalanya. Kami pikir, cinta cukup untuk membuat segalanya bertahan. Tapi kami lupa, dunia tidak selalu adil kepada mereka yang terlalu percaya pada kebahagiaan. Hujan turun sejak sore. Awalnya hanya gerimis, tapi menjelang malam, angin mulai menggila. Butiran hujan menghantam genteng rumah seperti irama ketukan drum tak beraturan. Lampu sempat padam 2 kali, membuat suasana jadi lebih mencekam. Aku dan Damar duduk di ruang tengah, hanya ditemani cahaya lilin kecil di atas meja makan. Ini kayak suasana film horor, ya, kataku setengah bercanda, mencoba mengusir rasa tak nyaman di dadaku. Damar hanya tersenyum, tangannya menggenggam jemariku erat. "Tenang aja, selama aku di sini, nggak ada yang bisa nyakitin kamu," ujarnya pelan. Tapi kemudian, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu depan. 3 kali. Perlahan, namun cukup untuk membekukan darahku. Aku dan Damar saling pandang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara hujan deras yang menjadi latar. "Jam segini siapa yang datang?" gumamku. Nyaris tak terdengar. Damar berdiri perlahan, mengambil senter dari atas lemari. Langkahnya menuju pintu terasa berat. Aku mengikutinya dari belakang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak ada suara lagi selain hujan dan detakan jantung kami. "Siapa di sana?" tanya Damar dari balik pintu. "Hening." Lalu terdengar suara pelan. Suara seorang remaja. Serak, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Pak Damar." Damar membuka pintu perlahan. Cahaya senter mengarah pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Seorang remaja laki-laki, basah kuyup. Jaketnya menempel erat di tubuhnya yang kurus. Rambutnya lepek. Wajahnya pucat kehijauan diterpa cahaya senter. Matanya yang membuatku merinding. Ejem, seolah menyimpan amarah yang sudah lama ditahan. "Saya Raka," katanya, dengan suara pelan namun jelas. "Saya, anak kandung Bapak." Dunia seketika berhenti bergerak. Aku menatap Damar. Ia membeku. Senter di tangannya mulai menurun. Bibirnya bergerak, seperti hendak berkata sesuatu. Tapi tak ada satupun suara keluar. "Anak kandung." Suaraku terdengar parau. "Damar?" Damar mundur selangkah. Matanya menatap remaja itu, seolah mencoba mengenali wajahnya dalam kegelapan dan hujan. "Ini nggak mungkin." Raka melangkah masuk, tanpa diundang.
Air menetes dari sepatunya ke lantai. Ia berdiri di tengah ruang tamu kami, rumah kecil yang kami bangun dengan cinta, seperti bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba hadir untuk menghancurkan semuanya. Aku nggak datang buat minta apa-apa, katanya. Aku cuma pengen tahu, kenapa Bapak ninggalin Ibu? Kenapa Bapak ninggalin aku? Aku merasa napasku sesak. Damar tetap tak menjawab. Matanya kini menatap lantai. Tubuhnya gemetar. Aku tak pernah melihatnya seperti itu. Tak pernah. Aku ingin bertanya. Ingin marah. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi lidahku keluh. Dan dalam diam itu, aku tahu, segala hal tentang hidup kami yang sempurna mulai retak. Aku tak tahu apa yang lebih menghancurkan. Ucapan Raka yang begitu tenang namun menusuk, atau ekspresi wajah Damar yang tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Bahkan sebelum ia berbicara, hatiku sudah tahu. Seperti ada benang halus yang dipotong perlahan di dalam dada. Aku berdiri membatu, hanya bisa memandang Damar dengan air mata yang mulai menggenang. Sementara tubuhku gemetar oleh kenyataan yang menamparku tanpa ampun. Aku bisa jelaskan. Suara Damar lirih. Nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang masih mengguyur atap. Jelaskan. Suaraku pecah. Apa yang perlu dijelaskan, Damar? Bahwa kamu punya anak dari perempuan lain dan menyembunyikannya selama ini? Wajahnya tegang. Nafasnya berat. Seperti menanggung beban bertahun-tahun yang akhirnya terlepas paksa malam itu. Aku nggak pernah berniat menyembunyikan dia. Aku nggak tahu harus gimana. Berapa lama kamu tahu dia ada? Tanyaku tajam, hampir berteriak. Damar menunduk. Diam. Jawab aku. Damar. Bentakku. Suara itu keluar begitu saja. Dan langsung membuat rumah yang biasanya penuh cinta mendadak terasa asing. Dingin. 2 tahun. Jawabnya pelan. Aku tahu sejak 2 tahun lalu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Mencoba menahan isak yang tak bisa lagi dikendalikan. 2 tahun. 2 tahun aku mencintainya tanpa syarat, membangun hidup bersamanya, berdoa setiap malam agar Tuhan mengaruniakan kami anak, sementara dia menyimpan rahasia sebesar itu dariku. Dan kamu bilang kamu mencintaiku. Tanyaku sambil tersenyum miris. Aku mencintaimu, Amara. Aku beneran. Cukup, potongku, dengan suara tercekat. Jangan bilang itu. Jangan berani bilang kamu mencintaiku. Kalau cinta itu kamu pakai untuk menutupi kebohongan sebesar ini. Raka berdiri diam di pojok ruangan. Tubuhnya masih gemetar karena dingin. Matanya tak pernah lepas dari Damar. Bukan aku. Aku tahu. Dia datang bukan untuk menghancurkan rumah ini. Dia hanya ingin tahu alasan. Tapi kehadirannya menghantam kami seperti gelombang besar yang tak bisa kami hindari. Aku berjalan ke kamar, mengunci diri di dalam, dan membiarkan tubuhku jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian. Terasing di rumahku sendiri. Terluka oleh lelaki yang paling kupercaya. Dari balik pintu, aku bisa dengar suara Damar berbicara pelan pada Raka. Tapi aku tak sanggup mendengarkannya. Semua kenangan kami. Tawa di pagi hari. Kopi hangat di teras, pelukan saat aku menangis. Semuanya kini terasa seperti kebohongan yang manis. Malam itu aku menangis tanpa suara, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma Damar. Tapi rasanya asing sekarang. Seperti memeluk hantu dari kehidupan yang sudah tak ada lagi. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku masih mencintainya. Tuhan, kenapa cinta harus kejam ini? Raka mulai tinggal bersama kami sejak malam itu. Aku tak pernah menyetujui keputusan itu, tapi Damar bersikeras. Dia anakku. Mara, aku harus bertanggung jawab, katanya dengan mata memohon. Dan seperti biasanya, aku mengalah. Aku selalu mengalah. Demi cinta. Demi rumah tangga yang sudah mulai retak dan kutambal seadanya dengan hati yang luka. Hari pertama Raka tinggal, rumah kami tak lagi terasa sama.
Udara yang dulu hangat oleh tawa dan aroma kue kini terasa dingin, sunyi, dan penuh ketegangan. Raka jarang bicara. Kalaupun bicara, suaranya datar, sinis. Ada sorot di matanya yang tak bisa kutafsirkan. Bukan benci, tapi seperti penghakiman. "Bu," katanya suatu pagi, memanggilku saat sarapan. Tapi ada jeda. Ada nada miring yang membuat satu kata itu terdengar seperti ejekan. "Gula di kopinya kebanyakan." Aku menoleh. "Oh, maaf. Kamu bisa buat sendiri sesuai selera kalau..." "Aku bukan anak kecil," potongnya. "Aku tahu caranya bikin kopi. Tapi kan katanya kamu yang punya usaha kue. Masak bikin kopi aja nggak pas." Damar yang duduk di sebelahku langsung memandangku dengan raut bersalah. Tapi ia diam. Seperti biasa. "Diam." Aku memaksakan senyum. "Maaf. Aku coba lagi nanti." Raka hanya mengangkat bahu, lalu meninggalkan meja makan tanpa menyentuh roti atau kopinya. Langkah kakinya seperti bom waktu yang berdetak di setiap sudut rumah. Malam hari, saat Damar sudah tidur, aku duduk sendirian di dapur. Menatap lantai yang dulu sering kami pel itu bersama, kini terasa asing. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang kami cicil bersama, kami cat bersama, kami isi dengan impian kecil tentang bayi yang belum juga datang. Dan sekarang, ada anak laki-laki yang tidak pernah aku lahirkan, tinggal di sana, mengukir ulang setiap ruang dengan kehadirannya yang dingin dan penuh penolakan. Kadang, aku mendengar dia berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi nada bicaranya selalu tegas, bahkan kadang sinis. Pernah ku dengar sepenggal kalimatnya. "Tenang aja, Bu. Aku di sini bukan cuma numpang tidur. Aku cuma pengen dia tahu rasa." Aku tak tahu pasti siapa yang ia maksud dengan dia. Tapi firasatku tak pernah salah. Dan dada ini mulai terasa sesak oleh sesuatu yang belum sepenuhnya ku tahu, tapi jelas mengancam. Damar masih mencoba membuat kami akrab. "Coba kamu ajak Raka bantu di dapur." "Ya, dia harus kenal kamu lebih dekat," ujarnya suatu sore, saat kami sedang mengemas pesanan kue. Aku hanya tersenyum tipis. "Kalau dia mau, Dam." Tapi dia bahkan gak suka cara aku bikin kopi, apalagi bikin kue. Damar menghela napas. Dia butuh waktu. Dia, anak yang pernah merasa dibuang. Mungkin ini cara dia membentengi diri. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa yang merasa dibuang sekarang justru aku. Tapi tak sanggup. Kata-kata itu seperti lumpur yang kutahan di kerongkongan agar tak menyesakkan napas kami berdua. Dan malam-malam berikutnya semakin sunyi. Di antara kami bertiga, hanya ada dua hal, keheningan dan ketidakpercayaan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah hanya kebohongan yang disembunyikan Damar? Atau ada hal lain, yang lebih gelap, yang perlahan akan menghancurkan semuanya? Seminggu berlalu, dan rasanya seperti sebulan penuh badai. Aku mulai melihat perubahan pada Damar. Halus, tapi nyata. Dia yang dulu selalu menjadi penenang di tengah segala kesedihanku, kini mulai menjauh sedikit demi sedikit. Sentuhannya berkurang, pelukannya menjadi formal. Seolah ada batas tak kasat mata yang kini memisahkan kami. Dan aku tahu batas itu bernama Raka. Aku mencoba bersabar. Aku mencoba menjadi istri yang bisa menyesuaikan diri. Tapi tak semudah itu jika setiap hari kau merasa seperti tamu di rumahmu sendiri. Pagi itu, Raka melontarkan komentar saat melihatku memotong stroberi untuk topping kue pesanan. "Stroberinya udah lembek gitu dipakai? Nggak takut pelanggan lo jijik?" Aku terdiam. Suaranya sengaja keras. Cukup untuk Damar yang sedang duduk di ruang tamu bisa mendengarnya. "Raka," tegurku pelan. "Kalau nggak suka caraku kerja, kamu bisa." Dia cuma ngomong, marah. Setelah Damar tiba-tiba dari kejauhan. "Nggak usah baper, kan?" "Baper?" Aku menoleh cepat ke arahnya. Mataku membelalak.
Dadaku seperti ditusuk pelan-pelan. Jadi sekarang aku yang terlalu sensitif? Setelah dia terus-terusan ngomong seenaknya, Damar bangkit, berjalan ke dapur dengan wajah kesal. Kamu harusnya coba lihat dari sisi dia juga. Dia masih adaptasi. Adaptasi? Tanyaku, suaraku meninggi. Dengan cara menjatuhkan aku di rumahku sendiri? Di hadapan suamiku sendiri? Raka hanya berdiri di balik pintu dapur, menyilangkan tangan, seolah menikmati tontonan yang ia ciptakan sendiri. Aku melihatnya. Senyum kecil itu. Senyum yang membuat seluruh tubuhku merinding. Dia menikmati ini. Menikmati pertengkaran kami. Aku kehilangan kendali. Apa kamu senang lihat aku dan Damar bertengkar? Hah? Kalau kalian gampang banget pecah kayak gitu, ya salah sendiri. Jawabnya dingin. Plak. Suara tanganku menampar meja dengan keras. Bukan wajahnya. Tapi sekeras itulah amarahku meledak. Aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, aku tak lagi mengenali Damar. Udah, bentak Damar. Jangan lampiaskan kemarahanmu ke dia. Mataku mulai berkaca-kaca. Jadi sekarang aku yang salah. Damar tak menjawab. Dia hanya mengalihkan pandangan. Dan itu cukup. Diamnya adalah vonis. Malam itu, aku tak makan. Aku hanya duduk di kamar, memandangi foto pernikahan kami di dinding. Kupandangi senyumku. Senyum yang tulus. Cinta yang begitu besar. Sekarang semuanya mulai retak. Bukan hanya perasaan, tapi kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, cinta tinggal nama. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Melihat orang yang kucintai berubah. Atau menyadari bahwa mungkin, aku tak pernah benar-benar mengenalnya sejak awal. Aku tak bisa tidur. Setiap malam, rasa penasaran menggerogoti hatiku. Aku mulai meragukan setiap kata Damar, setiap penjelasan yang pernah ia berikan. Apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan wanita yang melahirkan Raka? Mengapa Damar begitu diam tentang hal itu? Aku perlu tahu. Keesokan harinya, ketika Damar pergi bekerja, aku memberanikan diri untuk menyelidiki lebih jauh. Rumah ini, yang dulu begitu nyaman, kini terasa seperti labirin penuh rahasia. Aku mencari-cari di ruang kerja Damar, di laci meja yang jarang ia buka. Aku membuka setiap berkas, setiap dokumen, dan akhirnya mataku tertumbuk pada sebuah album foto tua yang tergeletak di sudut lemari. Aku membuka album itu perlahan. Di setiap halaman, aku melihat foto-foto lama, foto perjalanan Damar dan aku, foto pernikahan kami, dan beberapa foto keluarga dari masa lalu. Tapi di salah satu halaman, ada foto yang membuatku terhenti. Foto itu diambil beberapa tahun sebelum kami menikah. Damar tampak lebih muda, berdiri di samping seorang wanita. Wanita itu tersenyum di depan kamera. Wajahnya cantik, dengan rambut panjang yang tergerai indah. Mereka berdiri begitu dekat, begitu akrab, seolah tak ada yang bisa memisahkan mereka. Tapi yang membuatku terkejut adalah wanita itu adalah mantan istri Damar. Aku terdiam, menatap foto itu. Wanita itu, yang sudah lama hilang dari pembicaraan Damar, kini muncul begitu jelas dalam fotonya. Mengenakan gaun merah yang elegan, tampak bahagia di samping suamiku yang dulu. Dan aku baru menyadari sesuatu. Raka punya mata yang sama persis dengan wanita itu. Mata yang tajam, penuh penilaian. Mereka seolah punya garis keturunan yang sama. Raka bukan hanya anak dari seorang wanita. Dia adalah anak dari mantan istri Damar. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Mengapa Damar menyembunyikan ini dariku? Kenapa dia tidak pernah menceritakan tentang wanita itu? Apa yang terjadi dengan pernikahan mereka yang sudah lama berakhir? Seperti yang dia katakan, aku mulai merasa gelisah. Ada lubang besar dalam cerita Damar yang semakin menganga lebar. Aku merasa seperti aku sudah terjebak dalam jaringan kebohongan yang tidak bisa aku keluar darinya.
Aku mengambil ponselku dan menelusuri foto-foto itu lebih jauh. Aku menemukan beberapa gambar yang lebih tua, yang menunjukkan Damar dan wanita itu sedang bersama di sebuah pesta, tertawa bersama, tampak bahagia. Mereka terlihat sangat dekat, hampir tidak bisa dipisahkan. Dan semakin aku meneliti, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Damar pulang malam itu, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku meletakkan foto itu di depan wajahnya. "Damar," kataku. Suaraku bergetar. "Siapa wanita ini?" Dia menatapku, matanya mulai tampak gelisah, seolah dia tahu apa yang akan aku tanyakan selanjutnya. Itu Vanessa," jawabnya ragu-ragu. "Mantan istriku." Aku mengangkat alis. Kenapa dia tidak pernah ada dalam cerita kita? Damar? Kenapa dia baru muncul sekarang? Damar terdiam lama. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Seolah dia sedang mencari-cari alasan untuk menjelaskan semuanya. Tapi kata-katanya hilang begitu saja. Kami sudah lama berpisah, Amara. Itu masa lalu yang sudah selesai," jawabnya akhirnya, meski nada suaranya mulai terdengar gugup. "Dan soal Raka, aku akan menjelaskan semuanya. Aku janji." Aku menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu sembunyikan, Damar? Apa yang terjadi dengan pernikahan kalian? Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka?" Namun, Damar tak menjawab. Dia hanya diam. Dan itu cukup. Aku merasa semua kebohongan yang selama ini ada di antara kami mulai terbongkar perlahan, satu persatu. Dan dengan setiap rahasia yang terungkap, semakin aku merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar tahu siapa Damar yang sebenarnya. Di dalam diriku, ada suara yang bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku masih bisa mempercayai Damar setelah semua ini? Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Semua yang pernah kupercayai, ternyata hanyalah kebohongan yang disusun rapat-rapat, satu demi satu. Di balik senyuman Damar, di balik janji-janji manis yang pernah ia ucapkan, ada kegelapan yang tersembunyi, yang kini perlahan-lahan terungkap. Aku tak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Aku tak bisa lagi menatap Damar yang pernah kuanggap segalanya dengan perasaan yang sama. Hari itu, ketika dia akhirnya memutuskan untuk membuka mulutnya dan memberi penjelasan, aku merasa seolah aku baru saja menemukan sisi gelap dari pria yang selama ini aku kenal. "Aku tahu kamu marah, Amara." Damar mulai, suaranya lemah dan penuh penyesalan. "Tapi ada hal-hal yang aku tak bisa ceritakan sejak awal. Ada alasan aku menyembunyikan masa laluku." Aku menatapnya tajam. Hatiku berdebar keras. "Alasan? Seperti apa alasan yang bisa membenarkan kebohongan ini, Damar?" Dia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata. Aku bisa melihat keraguan di matanya, kebingungan yang bahkan dia sendiri tak bisa jelaskan. "Vanessa bukan hanya mantan istriku, Amara," katanya akhirnya, dengan suara serak. "Dia adalah istri yang aku nikahi secara diam-diam, tanpa memberitahumu." Aku merasa darahku berhenti mengalir sejenak. "Apa? Jadi kalian tak pernah benar-benar putus?" Suaraku bergetar. Damar mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Kami memang tidak pernah cerai. Kami menikah di luar negeri, secara diam-diam. Itu keputusan yang aku buat ketika aku merasa tidak siap untuk menjadi seorang suami. Aku meninggalkannya begitu saja. Amara, aku meninggalkannya saat dia hamil." "Apa?" teriakku hampir tak percaya. "Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Bagaimana bisa kamu meninggalkan seorang wanita yang sedang hamil?" Damar menunduk, seakan tidak bisa menatapku. "Aku takut, Amara. Aku takut akan tanggung jawab itu. Jadi aku memilih untuk pergi, untuk memulai hidup baru, bersamamu. Aku tak pernah memberitahumu karena aku merasa malu.
Aku merasa kamu tak akan mau menikah denganku jika tahu semua ini. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku merasa tercabik-cabik antara kebencian dan kekecewaan yang tak terhingga. Jadi, Raka? Aku berbisik, hampir tidak bisa menahan amarahku. Raka adalah anak dari wanita itu. Jawabnya, suaranya hampir tak terdengar. Dia tahu tentang aku. Ketika dia lahir, Vanessa tidak ingin aku terlibat. Tapi dia akhirnya mencari aku. Raka ingin tahu siapa ayahnya. Dan aku merasa bertanggung jawab. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Air mata mulai menggenang di mataku. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk hatiku perlahan. Setiap kata Damar adalah pedang yang semakin mendalam. Jadi, kamu memutuskan untuk membawanya ke sini? Menyembunyikan semua ini dariku? Tanyaku dengan suara terhimpit. Apa yang seharusnya aku pikirkan? Damar? Apa yang harus aku percayai sekarang? Damar tidak menjawab. Dia hanya menunduk, merasa terpojok oleh kenyataan yang dia sendiri coba tutupi begitu lama. Aku bisa merasakan betapa ia menyesal. Tapi penyesalan itu tak bisa menghapus kebohongan yang sudah terlalu dalam mengakar. Aku merasakan jijik yang luar biasa. Selama bertahun-tahun aku tidur di samping pembohong ini. Selama bertahun-tahun, aku mencintainya dengan sepenuh hati, sementara dia menyembunyikan kebenaran yang begitu besar, yang bahkan lebih memalukan daripada yang bisa aku bayangkan. Aku berdiri dan mundur beberapa langkah, merasa mual. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku. Suaraku hampir pecah. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Damar. Dia memegang lenganku dengan penuh harap, tapi aku menghindar. Jangan sentuh aku. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk mengerti semuanya. Aku butuh waktu untuk mengerti siapa sebenarnya kamu. Aku berbalik, meninggalkan Damar yang hanya bisa diam. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban besar yang semakin menekan dada ini. Aku merasa seperti seorang wanita yang baru saja kehilangan arah. Segala impian dan harapan yang kujalani bersama Damar kini terasa hampa. Dan Raka, dia adalah pengingat dari kebohongan yang tak terelakkan. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Apa yang harus dipilih? Apakah aku harus memaafkan Damar? Ataukah semuanya sudah terlambat? Satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi, hari-hari semakin gelap. Setiap kali aku merasa ada harapan untuk menemukan kembali kedamaian dalam hidupku, Raka selalu ada untuk mengganggu segalanya. Dia tahu cara bermain-main dengan perasaanku, dengan pikiran dan hatiku. Rasanya seperti dia senang melihatku jatuh, melihatku ragu, merasa tidak aman di rumahku sendiri. Hari itu, aku bangun lebih awal, bertekad untuk tidak membiarkan hari-hariku dihancurkan. Aku harus bekerja, mengemas pesanan kue yang sudah menumpuk. Aku membuka dapur dan mulai menyiapkan adonan, fokus pada pekerjaanku. Tapi saat aku mencampurkan bahan-bahan, ada yang aneh. Adonan yang biasanya lembut dan halus, kini terasa keras dan tidak mengembang seperti biasa. Aku memeriksa kembali bahan-bahannya, semuanya sesuai. Tapi kenapa? Kue yang seharusnya siap dalam waktu singkat, kini menjadi gagal total. Aku mengumpulkan adonan yang sudah rusak itu dan membuangnya ke tempat sampah, mencoba menenangkan diri. Tidak lama setelah itu, pintu dapur terbuka dengan pelan. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri. Raka. Dia hanya menatapku dengan senyum dingin. Tidak ada sapaan, hanya tatapan yang membuat bulu kuduku merinding. Sedang apa, Bu? Tanyanya. Suaranya seperti sengaja dibuat menyebalkan. Kue kamu nggak enak, ya? Sepertinya nggak jadi pesanan deh. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meski amarahku mulai mendidih. Apa maksudmu? Ah, nggak ada apa-apa, jawabnya dengan nada sinis. Tapi, sepertinya kamu nggak cocok jadi pembuat kue. Kalau butuh bantuan, bisa tanya Damar.
Siapa tahu dia bisa bantu. Aku menatapnya dengan marah. Jangan coba-coba ganggu aku, Raka. Raka hanya tersenyum, kemudian berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku bisa merasakan kehadirannya terus menggangguku, merusak segala yang aku bangun. Aku menundukkan kepala, mencoba mengalihkan pikiranku. Tetapi hatiku semakin sesak. Aku merasa seperti ada yang sedang merusak hidupku dari dalam. Seseorang yang seharusnya tidak ada dalam rumah ini, yang seharusnya tidak memengaruhi kehidupanku sama sekali, kini justru seperti bayangan yang mengintai setiap langkahku. Itu baru permulaan. Keesokan harinya, gosip mulai tersebar di lingkungan sekitar. Pelanggan-pelanggan yang biasa datang untuk memesan kue mulai menghindar. Beberapa dari mereka bahkan menghubungiku dan menyatakan ketidakpuasan mereka dengan kue yang mereka terima. Bahkan beberapa mengatakan kue yang mereka terima terasa aneh, berbeda dari biasanya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku merasa dunia mulai berputar tak terkendali. Suatu malam, Damar pulang lebih larut dari biasanya. Aku mencoba menceritakan semua yang terjadi. Aku menceritakan bagaimana adonan kueku rusak, bagaimana gosip tentangku mulai menyebar di lingkungan, dan bagaimana aku merasa ada yang sengaja membuat semuanya hancur. Tapi Damar hanya menggelengkan kepala, seolah meremehkan semuanya. Amara, kamu hanya terlalu paranoid. Raka bukan orang yang seperti itu. Mungkin kamu terlalu stres. Itu saja. Aku merasa seperti tamparan keras. Terlalu paranoid? Damar, aku nggak gila. Aku tahu apa yang aku alami. Suaraku mulai meninggi, mengandung emosi yang tak tertahan. Damar menghela napas panjang, meletakkan jasnya di kursi dan duduk di sebelahku. Aku tahu kamu terguncang, tapi coba tenang. Raka masih anak muda, mungkin dia hanya mencari perhatian. Tapi kamu harus percaya padaku. Dia bukan orang jahat. Aku ingin teriak. Aku ingin mengguncang tubuhnya dan memberitahunya bahwa aku tidak gila. Aku tidak membayangkan semua ini. Setiap kejadian, setiap perlakuan Raka yang semakin merusak hidupku, semuanya nyata. Tapi Damar, suamiku, malah berpihak pada anak itu. Dia tidak melihat. Dia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kataku dengan suara pelan. Hampir tidak bisa menahan tangis. Aku merasa seperti ada yang mengontrol hidupku. Damar, seperti ada yang ingin menghancurkan semuanya, termasuk kita. Damar terdiam, memandangku dengan tatapan yang sulit dibaca. Amara, kamu butuh waktu untuk meresapi semuanya. Ini bukan hanya masalah Raka, ini juga tentang kita. Aku merasa ada jurang yang semakin lebar antara kami. Damar tidak mengerti apa yang aku alami. Dia tidak bisa merasakan betapa sakitnya melihat semua yang aku bangun perlahan-lahan hancur hanya karena permainan yang tak aku mengerti. Dan semakin aku mencoba menjelaskan, semakin aku merasa dia justru menarik diri dariku. Raka sudah mulai memainkan permainannya dengan sempurna. Dia tahu caranya membuatku terlihat gila. Dan Damar hanya menyalahkanku. Aku mulai merasa seolah aku benar-benar kehilangan kontrol atas hidupku. Setiap langkah terasa salah. Setiap keputusan yang kuambil seolah memperburuk keadaan. Aku meragukan kewarasanku sendiri. Akankah aku terus terjebak dalam permainan ini? Atau akhirnya aku bisa menemukan jalan keluar? Aku duduk di ruang tamu, mataku terpaku pada ponsel di tanganku. Semuanya berawal dari rasa curiga yang tak bisa kuabaikan. Malam itu, ketika Damar pergi ke kamar mandi, aku tanpa sadar membuka ponselnya yang tergeletak di meja. Aku hanya ingin melihat jadwal kerjanya, tapi kemudian mataku tertuju pada pesan yang muncul di layar. Pesan yang tak seharusnya ada. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Pesan itu bukan hanya sekadar komunikasi biasa antara ayah dan ibu. Itu jauh lebih dari itu. Sayang, rindu sekali. Raka semakin membuat kita semakin dekat. Ya?
Semoga kita bisa segera mulai lagi. Itu pesan dari wanita itu. Mantan istrinya. Aku merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Rasa sakit yang begitu tajam mendera ulu hatiku. Damar tak pernah menceritakan apapun tentang komunikasi mereka. Dia bilang hubungan mereka sudah lama berakhir. Dia bilang wanita itu sudah menjadi masa lalu. Tapi ini lebih dari sekadar masa lalu. Ini sebuah kebohongan yang besar. Aku membiarkan ponsel itu jatuh ke meja dengan keras. Suara detaknya menggema dalam kesunyian malam. Semua yang aku percayai tentang Damar kini retak, hancur. Dia tak hanya berbohong tentang Raka, dia juga berbohong tentang hal yang jauh lebih besar. Tentang perasaannya terhadap wanita itu, tentang masa lalu yang masih mengikat mereka. Damar kembali masuk ruang tamu, dan aku bisa melihat dari tatapannya bahwa dia tahu sesuatu telah berubah. Ada yang berbeda, ada yang tak beres. Ada apa, Amara? Tanya Damar, dengan nada yang agak gelisah. Aku bisa melihatnya mencoba menutupi kegugupannya, tapi ada kerutan di dahi yang tak bisa dia sembunyikan. Damar. Suaraku terdengar hampir tak bersuara, serak dan penuh kebingungan. Apa ini? Apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Damar terdiam. Aku menatap matanya, mencari sedikit kebenaran di sana. Namun hanya ada keheningan yang membekukan segalanya. Dia tak segera menjawab. Hanya ada hembusan nafasnya yang berat. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang besar dan sulit untuk diungkapkan. Aku tahu, Amara, kata Damar akhirnya. Suaranya pelan namun tajam. Aku tahu kamu menemukan pesan itu. Hatiku terjatuh. Tak ada penyangkalan. Tak ada usaha untuk menyangkal atau berpura-pura. Hanya penerimaan yang membuatku semakin terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Demi Raka, lanjutnya, aku harus tetap berhubungan dengan ibu kandungnya. Kami harus menjaga hubungan itu demi dia. Darahku mendidih. Demi Raka. Aku tertawa sinis, meski air mata sudah menggenang di mataku. Demi Raka? Atau demi kalian berdua? Apa kamu pikir aku bodoh, Damar? Damar menatapku dengan tatapan yang hampa. Dia tampaknya tidak bisa lagi memberi penjelasan yang lebih baik. Tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkan keadaan ini. Amara, kamu harus mengerti. Ini lebih dari sekadar hubungan kita. Aku masih merasa ada tanggung jawab padanya. Dan juga padanya. Tanggung jawab. Aku memotong. Hampir berteriak. Apa yang kamu maksud dengan tanggung jawab? Apa kamu pernah menganggap aku sebagai istrimu selama ini? Sejak kapan aku bukan lagi orang yang kamu cintai? Damar? Sejak kapan dia, wanita itu, kembali menjadi bagian dari hidup kita? Damar mengalihkan pandangannya, seolah enggan untuk menatapku lebih lama. Amara, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi percayalah, aku tak pernah ingin menyakitimu. Aku merasakan dinding antara kami semakin tinggi, semakin kokoh. Semua percakapan ini terasa seperti sebuah tembok yang menghalangi setiap upayaku untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin berteriak, ingin mengguncangnya hingga kebenaran keluar. Tapi hatiku seolah terkunci dalam kebimbangan yang tak ada ujungnya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kataku pelan, menahan isak. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa aku merasa begitu jauh dari kamu? Kenapa aku merasa seperti bukan istrimu lagi? Damar tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang meresap semakin dalam. Dan keheningan itu lebih menusuk dari segala kata-kata yang tak terucap. Aku tahu saat itu, percakapan ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Damar dan aku, kami sudah berada di ujung yang berbeda. Dan aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya cukup kekuatan untuk bertahan, atau akankah aku akhirnya pergi, hari demi hari,
Aku merasa seolah-olah hidupku semakin terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Usahaku, usaha kecil yang selama ini aku banggakan, usaha kue yang kujalani dengan segala cintaku, sudah bangkrut. Toko kecilku yang dulunya penuh dengan senyum pelanggan, kini hanya menjadi kenangan pahit yang tertinggal di antara tumpukan tagihan yang tak terbayar. Semua yang telah kami perjuangkan bersama, Damar dan aku, terasa sia-sia. Setiap kali aku membuka pintu rumah, aku tak lagi merasakan kehangatan. Yang ada hanya rasa dingin yang membekukan hatiku. Reputasiku, yang dibangun bertahun-tahun dengan kerja keras dan ketulusan, runtuh dalam sekejap. Gosip yang disebarkan Raka, sabotase yang dilakukan di belakangku, semuanya membuatku kehilangan segalanya. Orang-orang yang dulu datang untuk membeli kue-kueku kini menghindar. Nama baikku tercemar, dan aku tak tahu harus mulai dari mana untuk membangun semuanya kembali. Aku mencoba untuk berbicara dengan Damar, berharap ada jawaban, ada penjelasan yang bisa meredakan semua kecemasan dan kepedihanku. Tapi percakapan itu bukanlah percakapan yang kuinginkan. Amara, kamu hanya perlu tenang, katanya, seolah semua ini hanya masalah sepele. Kamu terlalu emosional. Mungkin kamu butuh psikolog. Semua ini bisa selesai kalau kamu belajar untuk menenangkan diri. Aku terkesiap. Aku merasa seolah seluruh tubuhku runtuh saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa dia menganggapku seperti ini? Bagaimana bisa dia begitu mudahnya meremehkan perasaanku? Masalah yang kita hadapi bersama, dan kebangkrutanku? Aku yang selama ini berjuang mati-matian untuk membangun masa depan kami. Dan dia malah menyarankan agar aku ke psikolog? Apakah dia benar-benar tidak peduli lagi? Jadi, ini salahku, Damar? Tanyaku, hampir berbisik. Semua yang terjadi ini salahku? Kamu tidak melihat bagaimana Raka menghancurkan semuanya? Kamu tidak melihat bagaimana aku berjuang sendirian sementara kamu terjebak dalam kebohonganmu? Damar menundukkan kepala, seolah menghindari tatapanku. Aku bisa melihat bagaimana dia mencoba untuk tidak merasa bersalah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi aku tahu, dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana lagi menghadapi semuanya. Dia terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri, rasa bersalah yang dia coba sembunyikan dengan kata-kata manis dan pengabaian. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, katanya, suaranya lemah. Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Jangan biarkan perasaanmu menguasai. Amara. Aku merasa leherku seperti terkunci. Semua kata-kata itu bagaikan senjata tajam yang menembus hatiku. Aku tidak tahu lagi siapa yang ada di hadapanku ini. Damar yang ku kenal, yang dulu selalu memberiku rasa aman dan penuh cinta, kini terasa seperti orang asing. Dia bukan lagi pria yang memelukku di malam-malam panjang, yang mengingatkanku akan harapan dan kebahagiaan. Dia kini hanyalah pria yang memandangku dengan rasa bosan, pria yang lebih memilih untuk membela Raka dan melupakan kami. Aku duduk terdiam di sudut ruang tamu, air mataku menetes tanpa suara. Rasa sakit yang kurasakan lebih dalam daripada apapun yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa dihancurkan perlahan. Segala sesuatu yang pernah aku percayai, yang pernah aku anggap sebagai kebahagiaan, kini berantakan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kebangkrutan usaha, bukanlah runtuhnya rumah tangga kami. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku kehilangan diriku sendiri. Aku yang dulu penuh semangat, yang percaya bahwa aku bisa melakukan apapun dengan Damar di sisiku, kini merasa kosong. Aku mulai meragukan siapa aku. Aku mulai meragukan apakah aku masih layak dicintai. Apakah aku masih layak untuk merasa bahagia. Aku menatap kosong keluar jendela, melihat hujan yang turun perlahan di luar sana. Hujan yang tampaknya mengerti perasaanku. Mendung, dingin, dan tak ada harapan. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan semuanya. Tapi suaraku terasa begitu jauh. Damar masih ada di sini, fisiknya masih di sampingku, tapi aku merasa sangat sendirian.
Sepertinya, aku telah kehilangan dirinya sejak lama. Dan sekarang, aku harus berjuang untuk menemukan diri sendiri. Tapi, bagaimana jika aku sudah terlalu terluka untuk kembali? Aku tak lagi menangis. Tangisan itu, yang selama ini menguras jiwaku, kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang ingin aku lupakan. Aku tak lagi memohon kepada Damar untuk berubah, untuk kembali menjadi pria yang dulu ku kenal. Semua itu tak ada artinya. Kata-kata manis dan janji-janji kosong tak bisa mengobati luka yang sudah terlalu dalam. Mereka bisa berusaha menenangkan diriku, tapi aku tahu, aku sudah kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Apa yang terjadi pada diriku? Aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Dulu, aku adalah Amara yang lembut, yang selalu berusaha melihat kebaikan dalam setiap orang, yang berharap hidup akan selalu berjalan bahagia dengan Damar di sisiku. Tapi itu semua sudah berakhir. Aku mulai mengamati. Diam-diam, aku tak lagi terjerat dalam drama yang diciptakan oleh Raka dan Damar. Aku berhenti membiarkan kebohongan mereka merusak segala hal yang aku cintai. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, setiap kata yang mereka ucapkan. Setiap kali Damar dan Raka bertemu, aku ada di sana, menatap mereka dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menyusun rencana. Rencana yang tak aku ceritakan pada siapapun. Damar tak tahu, Raka tak tahu. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Mereka menganggap aku lemah. Mereka menganggap aku akan selalu menjadi istri yang pasrah, yang bisa dimanipulasi, yang bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi aku punya sisi lain yang selama ini mereka abaikan. Aku mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda. Jika mereka ingin menghancurkanku, mereka harus tahu, aku juga bisa menghancurkan mereka. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan balas dendam yang bodoh, tapi dengan cara yang lebih cerdik, lebih halus. Aku belajar untuk berhati-hati, untuk mendengar setiap bisikan di balik kata-kata mereka, untuk melihat setiap gerakan mereka yang tak terucapkan. Aku tahu, ada banyak hal yang mereka sembunyikan, dan aku siap untuk menemukan semua itu. Setiap pagi, aku berjalan ke pasar, membeli bahan-bahan untuk kue dan mengemasnya dengan hati-hati, sambil mengamati sekeliling. Setiap langkahku kini penuh dengan perhitungan. Setiap detik yang aku habiskan di luar rumah adalah kesempatan untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Aku memulai dengan memperbaiki usahaku. Tidak ada yang bisa menghentikan usahaku untuk bangkit. Aku tak akan membiarkan semua yang mereka lakukan menghancurkan apa yang telah aku bangun dengan tanganku sendiri. Meski reputasiku sudah tercemar, aku akan membangun kepercayaan pelanggan lagi, satu persatu. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang lemah. Tapi itu baru permulaan. Aku tahu, jika aku ingin benar-benar mengubah segalanya, aku harus lebih cerdik. Aku mulai mencari informasi tentang mantan istri Damar, wanita yang selama ini menjadi bayangan gelap dalam hidup kami. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, apa yang dia inginkan, dan bagaimana cara dia mempengaruhi Damar. Di malam hari, ketika Damar dan Raka tertidur, aku duduk di meja kerjaku, mengumpulkan informasi, memeriksa dokumen, mencari tahu tentang masa lalu Damar yang selama ini dia sembunyikan. Aku tahu ada banyak hal yang tak pernah dia ceritakan padaku. Dan aku akan menemukan semuanya. Tidak hanya untuk balas dendam, tapi untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidupku. Satu hal yang aku pelajari dalam waktu yang sangat singkat, aku tak bisa lagi bergantung pada siapapun. Aku harus berdiri sendiri. Aku harus menjadi Amara yang baru, yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Aku tak lagi menjadi wanita yang menangis di sudut kamar, meratapi nasib. Aku adalah wanita yang siap untuk menghadapi apapun yang datang. Jika mereka mengira aku akan jatuh, mereka salah. Aku tidak akan pernah menyerah. Sebab, aku tahu, jika aku ingin melanjutkan hidup, aku harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku mulai merencanakan setiap langkah dengan hati-hati,
seperti seorang pemain catur yang mengatur bidak-bidaknya di papan permainan. Aku tahu, jika aku ingin memulai babak baru dalam hidupku, aku harus memanfaatkan segala yang ada di tanganku, dan itu berarti mengambil kembali kendali atas segalanya. Langkah pertama adalah menghubungi seorang pengacara. Aku tidak memberitahu Damar. Tentu saja. Apa yang aku lakukan adalah urusanku sendiri. Aku duduk di ruang tunggu pengacara itu. Hati berdegup kencang, tetapi mataku penuh tekad. Aku tidak takut lagi. Aku hanya perlu tahu hak-hakku, apa yang bisa kulakukan, dan bagaimana caranya agar bisa melangkah keluar dari kehidupan ini tanpa meninggalkan jejak-jejak penyesalan. Pengacara itu mendengarkan ceritaku dengan seksama, mengajukan beberapa pertanyaan teknis, dan kemudian mulai menyusun rencana hukum untuk memisahkan aset-aset kami. Damar mungkin tidak pernah memikirkan bahwa aku akan bertindak seperti ini, tetapi aku tidak akan memberinya pilihan. Jika dia dan Raka menganggap aku akan terus diam dan membiarkan diri dihancurkan, mereka akan segera belajar bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang bisa dikuasai. Aku bukan korban lagi. Kemudian, aku memutuskan untuk menjual semua resep kue yang pernah menjadi andalan usahaku. Aku tahu ini bisa merugikan, tetapi aku sudah membuat keputusan. Sudah saatnya aku melepaskan masa lalu. Aku menjualnya kepada kompetitor yang dulu pernah aku anggap teman. Mereka semua tertawa di belakangku, menganggap aku hanya seorang wanita yang terjebak dalam drama rumah tangga. Mereka tidak tahu bahwa aku hanya sedang menyiapkan langkah selanjutnya. Mereka pikir aku lemah, tetapi mereka tak tahu aku sudah menyiapkan strategi yang jauh lebih cerdik. Aku juga mengalihkan sebagian besar aset rumah ke namaku sendiri. Langkah kecil, mungkin, tetapi langkah yang tak akan bisa dibalikan. Aku ingin memastikan bahwa jika Damar berpikir dia bisa menguasai segalanya, dia akan menyadari betapa salahnya dia. Aku sudah terlalu lama memberi tanpa menerima. Aku sudah terlalu lama berkorban, terlalu lama tunduk pada permainan mereka. Setiap langkah yang kuambil, meskipun tampaknya sederhana, mengingatkan mereka bahwa aku bukan wanita yang mudah ditindas. Aku adalah Amara yang baru, wanita yang tahu apa yang dia inginkan, dan tidak akan berhenti hingga semuanya berada di tangan yang tepat. Pelan-pelan, aku mulai menarik mundur semua yang pernah kuberikan. Setiap kebohongan, setiap pengorbanan, setiap harapan yang tidak pernah dihargai. Aku melepaskan semuanya dengan cara yang tenang, tidak terburu-buru, tetapi pasti. Aku ingin mereka merasakannya. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak akan lagi menjadi pion dalam permainan mereka. Damar masih tak menyadari apa yang sedang aku rencanakan. Dia masih sibuk dengan Raka, dengan kehidupan yang tampaknya begitu sempurna di mata mereka. Tetapi tidak lama lagi, semuanya akan berubah. Tidak ada yang akan tetap sama. Aku akan membuat mereka menanggung segala kebohongan dan pengkhianatan mereka. Dan saat itu tiba, saat mereka merasakan dampak dari setiap keputusan yang aku buat, aku akan ada di sana, berdiri tegak. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya kemenangan yang aku raih dengan kerja keras dan keteguhan hati. Aku tidak berhenti. Setiap hari, aku menggali lebih dalam. Setiap malam, aku merenung dan memeriksa setiap bukti, setiap cerita yang ada, hingga akhirnya aku menemukan kebenaran yang lebih buruk daripada yang bisa kubayangkan. Raka bukan anak kandung Damar. Dia bukan darah dagingnya. Semua yang aku tahu, semua yang aku percayai, ternyata hanyalah kebohongan besar. Raka adalah anak dari mantan istri Damar dan pria lain. Sejak awal, aku telah tertipu. Mereka semua, Damar, Raka, bahkan wanita itu, telah merencanakan semuanya. Semua ini adalah bagian dari balas dendam yang dirancang dengan sempurna. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Segala sesuatu yang aku jalani dalam hidupku bersama Damar, segala kebahagiaan yang kami bangun bersama, semuanya palsu. Damar mungkin tidak pernah mengungkapkan kebenaran, tapi wanita itu, mantan istrinya, tidak pernah benar-benar pergi. Dia tetap ada di balik bayang-bayang,
menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan hidup Damar. Dan aku, tentu saja, menjadi bagian dari permainan mereka. Damar mengira dia bisa mengubur masa lalunya, menganggap bahwa segalanya akan terlupakan setelah pernikahan kami. Tapi itu semua adalah kebodohan. Kebenaran selalu memiliki cara untuk muncul, dan kali ini kebenaran itu datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku mulai menghubungi orang-orang yang mengenal mantan istri Damar. Mereka semua berbicara tentang perselingkuhannya, tentang bagaimana Damar meninggalkannya begitu saja saat dia sedang hamil anak dari pria lain. Semua orang tahu, kecuali aku. Semua orang tahu, kecuali aku yang selama ini merasa bahwa hidupku sempurna. Dan sekarang, semua itu mengalir dalam aliran darah yang penuh dengan pengkhianatan. Raka, yang selama ini kuterima begitu saja sebagai anak Damar, ternyata bukan siapa-siapa. Anak itu datang dengan tujuan yang lebih gelap, balas dendam. Mereka semua datang padaku, menggunakan aku sebagai pion dalam permainan mereka. Damar mungkin tidak tahu betapa besarnya kesalahan yang telah dia buat dengan mempercayai wanita itu. Mereka menyusun semua ini dengan hati-hati, dengan perencanaan yang matang. Dan aku, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari permainan mereka. Aku tak bisa lagi merasa kasihan pada Damar. Dia adalah bagian dari kebohongan ini. Dia adalah bagian dari luka yang selama ini menganga dalam hidupku. Semua yang pernah aku rasakan, kepercayaan, cinta, kebahagiaan, sekarang terasa hampa. Aku merasa seperti seorang bodoh, terjebak dalam jebakan yang mereka buat. Apa yang mereka ingin dari semua ini? Raka ingin membalas dendam pada Damar, dan wanita itu ingin memastikan bahwa dia tetap mengendalikan hidup Damar, meskipun mereka sudah berpisah. Mereka datang padaku untuk satu tujuan, menghancurkan Damar dengan cara yang paling kejam, dan aku hanya menjadi alat dalam permainan mereka. Sekarang, aku tahu semuanya. Aku tahu betapa dalamnya kebohongan yang mereka tumpuk di atas hidup kami. Dan meskipun rasa sakit itu datang begitu dalam, aku tidak bisa menyesali keputusan yang sudah kuambil. Aku telah membuka mata untuk kebenaran, meskipun kebenaran itu begitu kejam. Aku tahu, jika aku ingin terus maju, aku harus menghadapi semuanya. Meskipun itu berarti kehilangan Damar dan segala yang pernah kami bangun bersama. Aku menatap diri di cermin, dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang wanita yang lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Seorang wanita yang tidak akan lagi dibiarkan hancur oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Rasa sakit yang bertahun-tahun mengendap dalam hatiku, yang selama ini kupendam rapat-rapat, akhirnya memuncak. Aku memanggil mereka ke ruang tamu, tempat yang dulunya penuh tawa dan cinta. Tempat yang dulu menjadi saksi bisu segala kebahagiaan kami. Tapi sekarang, ruang itu terasa asing, penuh dengan ketegangan yang menggantung. Raka, Damar, dan wanita itu, semuanya ada di sana. Mereka duduk di sana, saling berpandangan, mungkin berharap aku akan tetap menjadi wanita yang dulu mereka kenal, yang selalu diam dan memaafkan. Tapi kali ini, aku berbeda. Aku bukan lagi wanita yang takut kehilangan atau terluka. Aku sudah cukup. Dengan langkah pasti, aku mendekatkan diri ke mereka. Aku melihat wajah Raka yang selalu penuh dengan penilaian, matanya yang dingin, seolah dia menikmati melihat kekacauan yang telah dia ciptakan. Damar duduk di kursi, tampak bingung, bahkan cemas. Wanita itu, mantan istrinya, duduk diam, seolah menunggu sesuatu yang tak diketahui. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi, tapi tak ada dari mereka yang bersiap untuk menghadapinya. Kalian pikir aku akan diam? Suaraku pecah, tapi penuh dengan ketegasan. Aku lebih dari sekadar istri yang kau hianati, Damar. Kata-kataku menggema di ruang itu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pertempuran yang baru dimulai. Raka hanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan.
Ada kebencian di matanya, tapi juga rasa puas, seolah dia sudah mencapai tujuannya. Damar hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku tahu, dia merasa bersalah, tapi itu tidak cukup untukku. Tidak cukup untuk menghapus semua yang telah dia lakukan. Wanita itu, mantan istri Damar, akhirnya membuka mulut. Suaranya terdengar datar, namun penuh emosi yang terpendam. "Amara," katanya, "aku tak pernah ingin menyakitimu. Ini bukan hanya tentangmu dan Damar. Ini tentang balas dendam yang sudah lama kami rencanakan." Dia tidak tampak menyesal. Malah, ada kepuasan di wajahnya. Aku tahu, dia merasa bahwa ini adalah saat pembalasan yang pantas setelah segala pengkhianatan yang dulu Damar lakukan padanya. "Balas dendam?" Tanyaku dengan nada tertawa getir. "Kalian datang ke sini untuk menghancurkan hidupku hanya untuk membalas dendam? Apa kalian tidak merasa malu?" Damar akhirnya membuka mulut. Suaranya serak. "Amara, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah bermaksud untuk melibatkanmu dalam ini. Raka, dia bukan anakku, dan aku salah karena tidak memberitahumu lebih awal." "Apa yang kamu pikirkan, Damar?" teriakku. Suaraku hampir tak terkendali. "Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kau memilih untuk hidup dalam kebohongan ini, mengorbankan kita semua demi balas dendam yang tak ada habisnya?" Mereka terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menebus luka yang sudah terlalu dalam. Ketika kata-kata tak lagi bisa menjelaskan, hanya keheningan yang tersisa. Aku bisa merasakan hati mereka bergetar, meskipun mereka berusaha menyembunyikan itu. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran, dan kebenaran yang kuungkapkan di depan mereka semua begitu tajam dan menyesakan. Aku menatap mereka satu persatu, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Aku tidak takut lagi. Mereka bisa mencoba menghancurkanku, tapi mereka lupa satu hal. Aku sudah bangkit. Aku sudah cukup menderita. Dan hari ini, aku memilih untuk melawan. "Ini selesai," kataku, suara penuh penegasan. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku lebih jauh lagi." Aku berpaling dan mulai berjalan keluar dari ruang tamu itu, meninggalkan mereka dengan kebohongan mereka sendiri, dengan permainan mereka yang tak pernah berakhir. Hari ini, aku memilih kebebasan. Dan aku tahu, tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Aku pergi, tetapi bukan dalam kekalahan. Bukan dalam kebingungan atau keraguan. Aku pergi dengan langkah pasti, membawa semua yang masih berharga. Harga diriku, sisa-sisa kekuatanku, dan kehormatanku. Kepergianku bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal baru. Sebuah lembaran kosong yang aku sendiri akan tulis dengan tangan penuh tekad. Damar, yang dulu begitu yakin akan segalanya, kini berada di titik terendah. Bisnisnya hancur. Semua yang pernah dia banggakan runtuh begitu saja. Aku bisa mendengar kabar dari tetangga, dari orang-orang yang dulu mengenalnya, bahwa semuanya mulai berantakan setelah aku pergi. Kejatuhannya tidak hanya di bidang finansial, tetapi juga dalam hubungan-hubungannya. Wanita itu, mantan istrinya, akhirnya meninggalkannya. Dia tak bisa lagi menyembunyikan kekurangannya. Damar yang dulu tampak begitu kuat, kini tak lebih dari pria yang ditinggalkan, tak tahu arah. Aku tidak merasa senang dengan penderitaannya. Karena itu bukan yang aku inginkan. Aku tidak menginginkan dia hancur. Tetapi aku juga tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongannya. Aku sudah cukup terluka. Cinta yang dulu ada di antara kami kini hanyalah kenangan pahit. Aku tak bisa terus-menerus memberi tanpa menerima yang layak. Dan aku sadar, saat aku pergi, Damar kehilangan bukan hanya aku, tetapi juga dirinya sendiri. Raka, anak yang selama ini disebut-sebut sebagai anak kandung Damar, menghilang entah kemana. Setelah kekacauan itu, tak ada kabar darinya. Tidak ada jejak yang tersisa.
Seolah dia hanyalah bagian dari masa lalu yang tak punya arti. Aku tak tahu kemana dia pergi, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Semua yang dia lakukan hanya mengingatkanku pada luka yang lebih dalam. Sebuah permainan kejam yang dia dan Damar rencanakan. Biarlah dia pergi. Biarlah mereka semua tenggelam dalam pilihan mereka sendiri. Di jalan baru ini, aku mulai menyusun hidupku kembali. Aku tak lagi melihat ke belakang, karena setiap langkahku membawa aku lebih jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Aku memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya untuk diriku sendiri. Aku menyewa sebuah apartemen kecil, lebih sederhana daripada rumah yang pernah kuimpikan bersama Damar, tetapi itulah yang kubutuhkan. Ruang untukku sendiri, tempat di mana aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Aku mulai menulis lagi, menyalurkan perasaan yang selama ini terkunci dalam hatiku. Aku tidak lagi takut untuk berbicara, untuk mengekspresikan diri. Setiap kata yang kutulis adalah langkah baru dalam perjalanan ini, langkah yang menjauhkan aku dari bayang-bayang Damar, dari semua kebohongan yang pernah menghancurkan hidupku. Aku menemukan diriku kembali, yang terlupakan di balik rasa sakit dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu, dan aku belajar untuk merayakan hidup, meskipun tanpa Damar, tanpa Raka, tanpa wanita itu. Mereka mungkin masih terjebak dalam pertempuran mereka sendiri, tetapi aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari itu. Aku bukan lagi korban dari kebohongan mereka. Aku adalah wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala rintangan, dan aku tak akan membiarkan apapun menghalangiku. Aku pergi, tapi kali ini bukan untuk lari. Aku pergi untuk menemukan diriku yang sejati, untuk hidup dengan cara yang layak aku jalani. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan tetap berdiri tegak, karena hidupku tidak akan lagi tergantung pada orang lain. Kini, aku yang memegang kendali kota baru ini terasa asing, tetapi juga memberi harapan. Pagi hari yang cerah, langit biru yang begitu luas, dan udara yang lebih segar. Semuanya tampak begitu berbeda, namun aku merasa ada sesuatu yang lebih baik di sini, sesuatu yang lebih sesuai dengan aku yang baru, aku yang tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Aku membuka usaha baru, sebuah kafe kecil yang aku kelola dengan tangan sendiri. Tempat yang hangat, dengan aroma kopi yang mengisi udara setiap pagi. Kue-kue yang kubuat dengan tangan sendiri, resep yang pernah aku jual tanpa berpikir, kini menjadi simbol kekuatan baru. Setiap kue yang kuhidangkan, setiap senyum pelanggan yang kuterima, adalah sebuah bentuk kebangkitan. Aku bukan hanya bertahan hidup, aku sedang hidup dengan sepenuh hati. Menulis buku adalah langkah berikutnya. Ini adalah keputusan yang datang dari dalam hatiku. Aku menulis tentang semua yang telah kulalui, tentang pengkhianatan, tentang sakit yang aku rasakan, dan tentang kebangkitan yang kuperjuangkan. Aku menulis tentang bagaimana seorang istri yang dikhianati bisa bangkit dari api dan menjelma menjadi bara. Seperti bara yang membara, tak akan ada yang bisa memadamkan api itu. Aku adalah api itu. Tulisan-tulisanku penuh dengan luka, tetapi juga penuh dengan harapan. Setiap kata yang kutulis adalah langkah lebih dekat pada diri yang lebih kuat. Aku menulis tentang bagaimana aku menemukan kekuatan yang selama ini aku sembunyikan. Tentang bagaimana aku belajar untuk tidak takut lagi. Bagaimana aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa bebas dari belenggu masa lalu. Pagi-pagi ketika aku duduk di meja kafe sambil menulis, aku kadang merenung. Dulu, aku sering merasa kosong, seolah hidupku tidak memiliki arah. Kini, meskipun masih ada kenangan yang menyakitkan, ada juga rasa damai yang tumbuh dalam diriku. Setiap pagi yang kulewati di sini adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh, untuk menjadi lebih baik. Kadang aku teringat Damar, teringat Raka, dan semua yang telah terjadi. Tetapi kenangan itu tidak lagi membebani. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun atas dasar pengkhianatan. Aku telah menemukan bahwa kekuatan yang sejati datang dari dalam diriku sendiri, bukan dari orang lain.
Aku adalah seseorang yang utuh, bahkan tanpa mereka. Dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka ambil dariku. Hari demi hari, luka-luka itu perlahan sembuh. Tidak dengan cepat, tetapi dengan pasti. Aku mulai merasakan kedamaian dalam hati yang dulu penuh dengan amarah dan sakit. Dan meskipun aku tahu luka-luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, aku juga tahu, aku lebih kuat darinya. Setiap hari adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Aku kini memiliki kendali atas hidupku. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam kenangan atau kebohongan yang pernah ada. Aku memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang aku pilih, sesuatu yang benar-benar datang dari dalam diriku. Dunia ini terasa berbeda, terasa lebih luas, lebih penuh dengan kemungkinan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Karena aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku adalah seorang wanita yang telah melewati api dan bangkit sebagai bara yang menyala. Dan bara itu tak akan pernah padam kadang, di malam yang sepi, ketika penat merayapi tubuhku dan pikiran berlarian ke masa lalu. Aku masih menulis surat untuk Damar. Tidak ada alasan lain selain untuk diriku sendiri. Surat-surat itu tidak pernah kukirimkan. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Mereka hanya kata-kata kosong yang membebani pikiranku jika tidak ditulis. Sebuah cara untuk melepaskan sebagian dari beban yang terkumpul dalam hati, yang masih tersisa meskipun aku telah berusaha melupakan. Surat-surat itu penuh dengan kemarahan yang tertahan, penuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kenapa kau melakukannya, Damar? Kenapa kau memilih jalan itu? Jalan yang mengorbankan kami, jalan yang menghancurkan segalanya yang kita bangun. Tapi aku tahu jawabannya tidak akan datang. Jawaban itu tidak lagi penting bagiku. Karena seiring waktu, aku belajar bahwa beberapa pertanyaan memang tidak membutuhkan jawaban. Beberapa luka memang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar untuk hidup dengannya. Aku menulis tentang kenangan-kenangan indah yang pernah ada. Tentang tawa kita yang mengisi malam-malam panjang. Tentang harapan kita yang tinggi. Tentang mimpi-mimpi yang kita rajut bersama. Tapi semuanya itu kini terasa jauh. Seolah mereka bukan milik kita lagi. Mungkin hanya aku yang masih memegang serpihan-serpihan itu, sementara Damar sudah lama membuangnya, memilih hidup dalam bayang-bayang kebohongannya sendiri. Aku pernah mencintaimu dengan sepenuh jiwa, tulisku dalam salah satu surat itu. Aku memberimu seluruh hati dan kepercayaanku. Tapi kau memilih menusukku dari belakang, menghancurkan segala yang aku percayai. Kata-kata itu mengalir seperti air mata yang kutahan begitu lama. Namun, aku sadar, menangis untuknya tidak akan mengembalikan apapun. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang, atau hati yang sudah hancur. Ada kalanya aku merasa marah, ingin sekali menghadapinya dan memberitahunya betapa dia telah merusak hidupku. Betapa dia telah merenggut kebahagiaan yang pernah kita miliki. Tapi aku tahu, tidak ada lagi yang bisa kuharapkan darinya. Tidak ada lagi yang bisa kuinginkan dari orang yang telah memilih untuk mengkhianatiku. Aku menulis ini semua bukan untuknya, tetapi untuk diriku. Untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Dan meskipun dia memilih untuk mengkhianatiku, aku masih bisa bangkit. Aku masih bisa hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Surat-surat ini adalah bentuk terapi, sebuah cara untuk melepaskan semua perasaan yang dulu terkunci rapat di dalam hati. Aku tidak butuh pengakuan darinya. Aku hanya butuh untuk merelakan dan menerima bahwa apa yang sudah terjadi, memang sudah terjadi. Suatu hari, aku tahu, surat-surat ini akan terlupakan. Aku akan berhenti menulisnya, karena aku tidak lagi terikat pada masa lalu itu. Aku akan menemukan kedamaian, meskipun luka-luka itu masih ada. Tidak ada lagi yang bisa merusak kebahagiaanku. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Jadi, surat-surat ini akan tetap ada, terperangkap dalam kotak rahasia di meja kerjaku. Tidak terkirim,
Tidak untuk siapa-siapa selain diriku. Sebagai pengingat bahwa aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan aku kini memilih untuk mencintai diriku sendiri dengan cara yang baru. Namaku Amara. Dulu, aku adalah seorang istri. Istri dari seorang pria yang aku kira adalah segalanya. Damar. Aku pernah mencintainya dengan sepenuh hati, memberi semua yang aku punya, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Aku hampir kehilangan diriku dalam kebohongan yang dia bangun. Aku hampir gila karena kebencian yang menggerogoti jiwaku. Kebencian terhadap pengkhianatan yang tak termaafkan. Namun, itu dulu. Kini, aku bukan lagi wanita yang menangis setiap malam, meratapi masa lalu yang penuh luka. Aku bukan lagi wanita yang merasa terjebak dalam dunia yang dibangun atas kebohongan. Aku adalah Amara yang baru. Seorang wanita yang telah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan berdiri tegak di hadapan dunia, tanpa rasa takut. Aku bebas. Bebas dari belenggu pengkhianatan. Bebas dari rasa sakit yang dulu menyesakkan dada. Bebas dari kebohongan yang membelenggu hatiku. Aku menemukan diriku sendiri di tengah puing-puing kebahagiaan yang hancur, dan aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun yang pernah ada di hidupku. Aku tak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tak ada yang bisa meremehkan kekuatanku, karena aku sudah mengalahkan diriku sendiri, mengalahkan rasa takut, mengalahkan kebingunganku, dan yang paling penting, mengalahkan rasa marah yang dulu menguasai diriku. Aku tidak perlu lagi mencari kepastian dari orang lain, karena kini aku tahu satu hal yang paling penting: aku cukup, aku berharga, aku kuat. Aku tak menyesal pernah mencintai, meskipun itu menyakitkan. Cinta itu mengajarkanku banyak hal. Ia mengajarkanku untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, untuk percaya pada seseorang meskipun dunia berkata sebaliknya, untuk berjuang walaupun segala sesuatunya terasa mustahil. Tapi, aku juga belajar sesuatu yang lebih penting, bahwa cinta yang sejati haruslah saling menghargai dan saling mempercayai. Bukan tentang pengorbanan tanpa batas. Cinta yang sejati tak akan pernah meninggalkan luka yang dalam dan tak terobati. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dicintai dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kebohongan atau pengkhianatan. Cinta yang datang haruslah membawa kedamaian, bukan kehancuran. Aku telah mengerti bahwa cinta yang tulus tidak pernah datang dengan harga yang terlalu mahal. Aku yang baru ini lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mandiri. Aku tahu apa yang pantas untukku dan apa yang tidak. Aku tidak lagi takut untuk melangkah sendiri, karena aku tahu aku bisa. Aku bukan lagi wanita yang terikat pada masa lalu, dan aku tidak pernah merasa lebih bebas dari sekarang. Namaku Amara. Aku adalah aku yang baru. Aku adalah wanita yang telah jatuh, namun memilih untuk bangkit. Aku adalah wanita yang tak pernah lagi membiarkan apapun atau siapapun mendefinisikan siapa aku. Aku adalah wanita yang tahu apa yang pantas, dan aku tidak akan pernah berhenti mengejar hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Cinta yang berasal dari dalam diriku sendiri. Ketukan tengah malam itu menghancurkan hidupku, mengguncang segala yang aku percayai, dan membawaku ke jurang kebingunganku. Namun, apa yang Damar dan Raka tidak tahu, adalah bahwa dari puing-puing kehancuran itu, aku membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Mungkin mereka pikir mereka menang, bahwa mereka berhasil merobek-robek hidupku dan menghancurkan segala kebahagiaan yang pernah aku rasakan. Tapi kenyataannya, mereka hanya memicu api yang membuatku terbakar hingga menjadi lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi Amara yang menangis di sudut kamar, meratapi pengkhianatan yang datang tanpa peringatan. Aku sudah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Dari kepingan-kepingan luka, aku membentuk diriku sendiri menjadi sebuah istana, berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh apapun atau siapapun. Damar mungkin sudah lama pergi dari hidupku, bersama wanita yang dulu menginginkan balas dendam, dan Raka yang masih tak tahu apa artinya mengasihi dengan tulus. Mereka mungkin merasa mereka berhasil menghancurkan aku,
Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menemukan kekuatan dalam diriku yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Sekarang, aku berdiri di atas semua itu. Tak terkalahkan. Tak tersentuh oleh apapun yang pernah mereka coba lakukan untuk menjatuhkanku. Mereka mungkin bisa merusak rumah, merusak usaha, dan merusak hubungan kami. Tapi mereka tidak bisa merusak hatiku. Tidak ada yang bisa menghancurkan semangatku. Aku bukan lagi Amara yang hidup di bawah bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah Amara yang telah bangkit, lebih kuat dan lebih bebas dari sebelumnya. Aku tahu, jalan hidupku tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan, rintangan, dan cobaan yang datang. Namun, aku tak lagi takut, karena aku tahu satu hal yang pasti, aku bisa melewati semua itu. Aku sudah melakukannya sebelumnya, dan aku akan terus melakukannya selama aku masih berdiri. Kehancuran itu adalah awal dari kebangkitan. Ketukan tengah malam itu mungkin mengubah hidupku, tapi sekarang aku tahu bahwa hanya aku yang memiliki kendali atas masa depanku. Tak ada lagi yang bisa membuatku jatuh. Aku adalah Amara, dan aku tak akan pernah dihancurkan lagi.